Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sistem BPJS untuk kesehatan negara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, kepada Pak Zamawi dan Bapak Rega. Selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Luvinta Setianovi, NPM 021, Regita Arinta Ayu, NPM 064, dan saya sendiri, Andisa Melias, NPM 251. Selanjutnya masuk ke materi. Pertama, pengertian BPJS. BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiunan PNS, dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan, serta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Manfaat BPJS. Keunggulan utama dari program pemerintah ini adalah layanan proteksi perawatan kesehatan atas sebagian besar penyakit. Berikut ini adalah daftar manfaat BPJS Kesehatan perorangan maupun karyawan. Yang pertama, hampir semua penyakit ditanggung BPJS. Iuran bulanan yang tarifnya terbilang murah atau terjangkau. Sistem pembayarannya yang mudah. Tidak butuh medical check up untuk bisa menjadi peserta. Menjamin kesehatan seumur hidup. Tak ada ketentuan pre-existing condition. Berhak atas manfaat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Berhak atas manfaat rawat jalan tingkat pertama. Berhak atas manfaat rawat inap tingkat pertama. Berhak atas manfaat pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Dan beberapa manfaat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah untuk Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 telah memberikan andil meningkatkan biaya kesehatan berlipat ganda, sehingga menekan akses penduduk, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan. Sejak tahun 1998, pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin, dimulai dengan pengembangan program jaring pengaman sosial tahun 1998 sampai 2001, program dampak pengurangan subsidi energi tahun 2001, dan program kompensasi bahan dasar minyak tahun 2002 sampai 2004. Program-program tersebut di atas berbasis pada provider kesehatan atau supli oriental, di mana dana disalurkan langsung ke puskesmas dan rumah sakit. Provider kesehatan berfungsi ganda, yaitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan juga mengelola pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Next. Perlindungan hukum terhadap Jamkesmas. Dasar Hukum Negara Indonesia tentang Pelayanan Sosial terdapat dalam Undang-Undang Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jaminan kesehatan ini merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Masyarakat dapat dikategorikan sebagai konsumen pelayanan kesehatan. Hak-haknya itu dilindungi oleh Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisa praktik pelaksanaan program JKN saat ini dikaitkan dengan Undang-Undang
BPJS dan mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum bagi peserta Jamkesmas dalam menghadapi transportasi atau transformasi tersebut dengan dikaitkan UUPK. Next. Selanjutnya yaitu pentingnya kesehatan untuk nasionalisme. Pentingnya memelihara kesehatan bagi generasi dewasa muda. Kesehatan adalah hal yang utama dan modal dalam berkarya, khususnya bagi generasi dewasa muda berusia 18-30 tahun yang dikenal sebagai The Youngs. Generasi produktif ini selalu berupaya mengejar mimpi dan menjawab tantangan kehidupan. The Youngs adalah sebutan untuk generasi usia dewasa sampai muda yang penuh dengan ambisi dan ide dalam mengejar mimpi mereka. Generasi ini mempunyai banyak tugas yang harus dipenuhi, mulai dari menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan, serta meraih sukses, baik dalam hal karir maupun bisnis yang mereka rintis. Oleh karena itu, menjaga kesehatan merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk dapat berperan aktif bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Selanjutnya, ada pula hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membantu negara. Yang pertama yaitu belajar dengan baik dan berprestasi dalam bidangnya, yaitu bidang apa saja. Contohnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta bidang lainnya yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Jadi kita sebagai generasi muda bangsa harus memiliki pemikiran yang aktif serta kritis untuk mengembangkan bangsa negara kita. Yang ketiga, berprestasi di kancah internasional. Dan yang keempat, menjaga kesehatan. Kita sebagai masyarakat yang menghadapi masa pandemi ini atau dampak COVID-19 harus menjaga kesehatan kita agar kita tidak terkena virus tersebut. Selanjutnya, mengembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme. Kita sebagai anak muda dan calon pemegang estafet negara, hendaknya memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme untuk dapat menghadapi segala tantangan yang mengancam kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia. Selain itu, kita juga harus mempelajari dan melestarikan segala kekayaan budaya, bahasa nilai-nilai positif yang menjadi ciri khas negara kita. Selanjutnya, kita perlu menanamkan semangat dan nilai-nilai yang ada kepada generasi selanjutnya sehingga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia tetap terjaga untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, selanjutnya akan ada kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibawakan oleh rekan saya, Regita. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pemuda merupakan suatu generasi penerus bangsa, dan itu suatu pemahaman yang tidak baru lagi. Bahkan kemajuan suatu bangsa juga sering dikaitkan dengan bagaimana peran pemuda di dalamnya, seperti bagaimana produktivitas pemuda demi kemajuan dan eksistensi bangsanya. Tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia, generasi muda juga menjadi suatu tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Maka dari itu, kesehatan sangat penting untuk kita, agar kita bisa fokus untuk mengemban pendidikan hingga menjadi orang yang sukses, serta bisa berguna untuk bangsa dan negara. Dalam hal kesehatan ini, sistem BPJS yang diberikan pemerintah untuk masyarakat sangat berguna. Dan kita sebagai masyarakat sekaligus generasi penerus juga akan selalu menjaga kesehatan agar bisa memberikan yang terbaik buat negara tercinta kita. Jadi negara memberikan pelayanan kesehatan untuk kita, dan kita juga bisa memberikan peran terbaik untuk negara. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Demikian atas presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.